Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Bagus Salam, serta Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita salat subuh berjamaah, semoga Allah terima salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita memilih bertahan di masjid. Kita luruskan niat kita. Pertama kita niatkan untuk i'tikaf di masjid, maka duduk-duduk kita sambil nyandar di tembok, sambil selonjorkan kaki juga tidak apa-apa. Insya Allah duduk-duduk kita di masjid bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selalu diingatkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Bahkan orang yang keluar dari rumahnya dengan niat belajar, dengan niat talabul ilmi, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Fahuwa fi sabilillahi, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'ah, sampai pulang. Jadi ibu-ibu kalau pulang ke rumah ditanya suami, dari mana bu? Dari fisabilillah. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita meninggalkan masjid, sekedar mengingatkan saja
Jangan lupa kita sholat sunnah isyraq atau syuruk yang keutamaannya, pahalanya kata Nabi seperti haji dan umrah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita kembali kepada pelajaran kita, masih pembacaan dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan syarahnya adalah kitab Nuzhatul Muttaqin. Sekarang bab at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tentang tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Kita sadari jamaah sekalian bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, sekaligus makhluk ijtimai yang selalu cenderung untuk bermasyarakat, yang selalu cenderung untuk saling tolong menolong. Dan tidak ada orang di dalam hidup ini, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, yang bisa menyelesaikan masalahnya seorang diri. Maka kita selalu membutuhkan kepada orang lain. Maka kita harus selalu tolong menolong. Maka kita niatkan ketika menolong orang, membantu orang lain, jangan lupa kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan pahala. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang akan tersia-sia dari kehidupan kita, walaupun itu kegiatan-kegiatan yang kelihatannya duniawi. Kalau niatnya untuk menolong orang lain, dalam rangka saling tolong menolong di dalam kebaikan, apalagi ketakwaan, maka insya Allah semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Nawawi di sini memulai babnya seperti biasa. Beliau mengutip dua ayat yang juga Al-Fakir tadi sudah kutip di mukaddimah ta'lim. Yang pertama surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu fi'lul amri lil jam'i, kata perintah, dan tolong menolonglah. Ta'awana, tafa'ala, tafa'ul, ta'awun dari kata al-aun, pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua di surat Al-Asr, wal 'asr, demi waktu, lebih spesifik lagi demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, la litakid, benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, saling berwasiat, saling mengingatkan, dan di dalamnya makna tolong menolong, saling membantu di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan saling tolong menolong, saling berwasiat di dalam kesabaran.
Ibnu Qayyim membagi sabar menjadi 3. Sabar di dalam taat kepada Allah, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Ujian ada 2, ada ujian yang kelihatannya baik menurut kita, dan yang kedua ada ujian yang kelihatannya buruk. Tapi semuanya adalah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi kemudian mengutip sebuah perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi asli generasi salaf. Jadi kalau kita ingin ikut generasi salaf, ya kita ikut pada imam-imam yang generasi salaf itu. Ini asli daripada 4 imam madhab itu adalah asli generasi salaf. Ya. Kalau setelah abad 300, tahun 300, abad ketiga, itu namanya generasi khalaf. 301 sampai sekarang namanya khalaf. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut salaf tapi tidak mengikuti imam-imam yang 4, ya diragukan kesalafannya. Karena mereka lah salaf, berguru kepada guru-gurunya, generasi tabi'in, sahabat, dan sahabat berguru langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang sudah berapa jenjang guru-guru kita? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i? Innan nasa, sesungguhnya manusia, au aktsarahum, atau kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, pada umumnya manusia, fi ghaflatin, berada dalam kelalaian, an tadabburi hadhihi surah, di dalam mentadaburi, merenungi, memaknahi daripada surat itu. Karena di satu perkataan beliau yang lain, dalam maknanya, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada hambanya dari Al-Quran selain surat Al-Asr, maka cukup untuk menjadi pedoman umat manusia. Tapi ternyata kita diberikan lebih daripada itu, 114 surat. Ya, Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Nawawi di sini mengutip ada 4 hadis. Kita mulai yang pertama. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, nama kunyah. Zaid ibn Khalid, nama aslinya Zaid bin Khalid. Jadi salah satu sunnah Nabi, disunnahkan, bukan kewajiban, kita memakai nama kunyah. Kalau laki-laki dipanggil Abu siapa gitu kan? Di sini Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Kalau perempuan Ummu Abdurrahman atau Ummu Abdurrahman. Nah, kalau panggil ya ke Sukabumi beli ubi, Umi ini Abi. Nama aslinya Zaid ibni Khalid. Kemudian Al-Juhani, ini qabilahnya, nisbat kepada qabilah atau biasa juga kepada daerah kelahiran. Misalnya kalau orang Madinah namanya Al-Madani, kalau orang Makkah namanya Al-Makki.
Dulu ada orang Sumatera Barat pernah jadi imam di Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Dan dulu di zaman itu Makkah dan Madinah adalah bermadzhab Syafi'i. Sekarang negara Saudi Arabia resmi di konstitusinya mengatakan Saudi Arabia berdasarkan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman madhab Ahmad bin Hanbal. Jadi Al-Quran dan Hadis itu perlu dipahami dengan pemahaman ulama, dan mereka memilih secara hukum itu dipilih pemahaman mazhab bin Hanbal. Kalau di Turki mengambil madhab Abu Hanifah, Malaysia, Brunei itu bahkan wajib resmi mengambil madhab Asy-Syafi'i. Karena itulah pemahaman yang paling dekat, pemahaman hukum-hukum Islam terutama terhadap Al-Quran dan Hadis yang paling dekat dengan pemahaman sahabat dan Nabi adalah pemahaman mereka. Dan kita semua ini murid-murid dari mereka, dan kita tidak mungkin lebih pintar daripada mereka. Kalau pondok bambu apa nisbatnya? Al-Pondok Bambui. Biasanya besar-besar saja. Kalau di Arab dulu itu orang Indonesia lebih terkenal dengan Al-Jawi. Jadi kalau Jawa itu Indonesia maksudnya. Makanya juga ada seorang ulama besar Indonesia berkelas internasional, karya-karyanya sampai sekarang banyak dipelajari di perguruan-perguruan tinggi Islam di dunia, termasuk di Al-Azhar. Namanya Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, orang Jawa maksudnya orang Indonesia. Jadi kita ini orang Indonesia bukan tidak kekurangan ulama dari dulu. Bahkan pada abad 15-16 termasuk orang pertama belajar Islam ke Mekah adalah Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar. Ada dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, Masya Allah. Jadi nasab keilmuan kita di Indonesia adalah semuanya dari generasi-generasi terbaik umat ini. Jamaah sekalian, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan qala Rasulullah atau qala Nabi, maka jangan pernah kita tidak bersalawat. Ya. Orang bakhil, orang pelit adalah orang yang ketika Nabi disebutkan namanya dan dia tidak segera bersalawat atas Nabi. Apa kata Nabi? Man jahhaza ghasiyan, barang siapa yang mempersiapkan orang yang berperang. Jadi dia membiayai orang yang berperang, dia tidak berperang. Dia membiayai, mendanai. Fi sabilillah, di jalan Allah, perang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, niatnya menggapai ridha Allah, faqad ghaza, maka dia telah dianggap berperang. Jadi orang yang mempersiapkan diri atau orang yang membiayai orang lain untuk berperang, maka dia dianggap sudah berperang. Jadi meskipun kita sekarang ini misalnya belum bisa ke Palestina, ya kan?
paling tidak kita mempersiapkan diri. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di belahan dunia manapun yang terkena musibah, bencana, ya kita hadirkan dalam diri kita bagaimana kalau kita di posisi mereka. Jangan kita mencemooh, jangan kita mengerdilkan mereka. Ya, kita tidak bisa ikut secara fisik membantu mereka. Kita juga mungkin tidak membantu secara finansial untuk mereka. Minimal kita bisa mendoakan mereka. Karena musibah-musibah yang mereka alami tidak mustahil juga akan menimpa kita. Dan seringkali dulu banyak hal-hal yang kita lihat dan kita dengar yang terjadi di dunia ini, kita cuma dengar dari berita, lihat di TV dulu, ya, yang mungkin tidak mungkin terjadi di Indonesia, di negara kita, di dalam kehidupan kita. Sekarang ada hal-hal yang justru lebih dahsyat. Dulu masih ingat Bapak Ibu sekalian tahun berapa ada di Satanic Verse, ayat-ayat setan. Salman siapa? Salman Rushdie, yang orang-orang tua pasti tahu. Ketika itu kita mendengarkan di Satanic Verse itu, ayat-ayat setan itu, mungkin kita berpikir tidak akan pernah terjadi di kita. Ya, akan cuma terjadi di sana gitu. Sekarang pelecehan terhadap agama itu sudah selalu kita lihat, selalu kita dapatkan, tidak jauh. Kemudian, wa man khalafa ghaziyan, dan barang siapa yang membiayai, membantu orang yang berperang fi ahlihi, untuk keluarganya, bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, maka dia telah ikut berperang. Jadi orang yang membiayai keluarga orang-orang yang pergi berjuang, pergi berperang. Muttafaqun alaihi, di sini muttafaqun alaihi Al-Bukhari rakam alfaini samanumi'a wa thalatha wa arba'in, nomor 2843, wa Muslim, dan Muslim rakam alaf samanumi'a wa khamsa wa tis'in, nomor 1895. Afadal hadis, faidah pelajaran dari hadis. Yang pertama, man a'ana musliman, barang siapa yang menolong, membantu seorang muslim, alal jihadi, di dalam berjihad, bi an hayya'alahu, yaitu dengan cara menyiapkan untuknya, ma yahtajuhu fi safarihi, yang dia butuhkan di dalam perjalanannya. Ya. Aw qama bi syu'uni 'iyalihi, atau membantu urusan-urusan keluarganya, hala ghiyabihi, ketika dia sedang tidak ada, ketika suaminya pergi berperang, berjihad. Kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan seperti pahalanya, wa jihadihi, dan jihadnya. Masya Allah. Jadi dia tidak langsung berperang, tidak langsung berjihad, tapi dia membiayai keluarga para pejuang, orang yang berjihad. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad. Wa mislu man a'ana 'alal jihadi, seperti pula orang atau siapapun yang membantu di dalam berjihad,
kullu man a'ana ala khairin, setiap orang yang membantu di dalam satu kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan dan kita ikut membantu di dalam kebaikan itu, maka kita mendapatkan pahala kebaikan itu. Jadi ini dalil-dalil umum. Ya. Apa saja? Yang penting itu kebaikan. Yang kedua, jemaah sekalian, wa mas'uliyatul jihad, tanggung jawab jihad fi sabilillah, di jalan Allah, la tanhasiru, tidak terbatas, fi fi'atin minan nas, untuk kelompok orang tertentu di tengah-tengah manusia, dari kalangan manusia. Jadi bukan hanya tentara. Wa innama tashmal, tetapi sesungguhnya hanya saja meliputi kulla afradil mujtama'il muslim, setiap semua individu masyarakat Islam, kita semua. Idh kullu fardin, di mana setiap pribadi yaqumu bima yastati'uhu, melakukan sesuai yang dia sanggupi, yang dia mampu. Min badlil mali, dengan memberikan bantuan harta. Kalau dia punya harta, membantu secara harta. Kalau dia punya ilmu, membantu secara ilmu. Atau al-musyarakatu fil qital, ikut terlibat langsung di dalam peperangan. Atau bisa juga al-jam'u bainahuma, menggabungkan keduanya. Jadi secara harta ia ikut, secara fisik juga ikut berperang. Dan itulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka orang-orang yang kaya raya, tapi juga mereka ikut berjihad di medan perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, hadis yang kedua. Hadis pertama selesai. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yaitu Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'athan, mengutus utusan, ila Bani Lahyan, diutus kepada kabilah Lahyan, Banu Lahyan, nama kabilah. Min Hudzailin, kabilah Banu Lahyan ini adalah anak kabilah dari kabilah besar Hudzail. Jadi ada kabilah, di bawahnya ada cabang-cabangnya lagi. Dan itu kehidupan orang Arab. Orang Arab itu berhidup dalam kabilah-kabilah sampai sekarang. Ya. Faqala, lalu Nabi berkata, berpesan. Apa pesan Nabi? Liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Untuk setiap orang, untuk tiap dua orang laki-laki, mengutus salah satu dari keduanya.
Jadi kalau ada setiap 2 orang, 1 ikut berperang, 1 tentu berjaga-jaga. Maka wal ajru bainahuma, dan pahalanya dua-duanya dapat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, raqam alaf wa thamanumi'a wa sitta wa tis'in, 1896. Afadal hadis, faidah dari hadis atau pelajaran dari hadis yang pertama, annahu la yadhhabu rijalul qabilah aw rijalul balad jami'uhum ila jihad. Tidak berangkat semua laki-laki di satu kabilah atau di satu negeri untuk berjihad. Jadi tidak semuanya berangkat untuk berjihad, berperang. Bal yadhhabu ba'duhum, melainkan yang berangkat berperang adalah sebagian mereka. Tentu juga orang-orang yang terlatih. Ya. Jadi di zaman Nabi pun orang-orang yang berperang itu terlatih. Ada latihan-latihannya. Ada seleksi-seleksinya. Jadi bukan dengan hanya sekedar semangat, ya Allahu Akbar lalu berangkat, enggak. Mereka juga harus mengerti bagaimana strategi perang, bagaimana memahami perintah, komando perang, bagaimana cara menggunakan alat-alat perang. Itu ada latihan. Jadi yang berangkat sebagian. Wa yakunu liman baqiya minhum, dan untuk orang yang tinggal dari mereka, artinya orang yang tidak ikut berperang secara langsung, mithlu ajri man kharaja, mendapatkan ganjaran seperti orang yang keluar, yang pergi. Dengan syarat idza khalafuhum fi ahlihim, tetapi yang tidak berangkat perang adalah ditugaskan untuk menjaga keluarga para pejuang. Fi ahlihim, menjaga keluarga mereka. Bi khairin, dengan baik, jangan dikhianati. Wa anfaqu alaihim, dan juga menafkahi mereka. Karena suaminya berangkat berperang, bapak tidak ikut berperang, maka bapak menafkahi yang tidak ikut berperang, bertugas untuk membantu kebutuhan-kebutuhan keluarga pejuang. Yang kedua jamaah sekalian, al-haditsu yushiru. Hadis ini mengisyaratkan ila tawzi'il mas'uliyati baina afradil ummah, pentingnya pembagian tanggung jawab di kalangan umat. Ya. Jadi tanggung jawab ini harus dibagi-bagi, jangan didominasi. Ya, bahkan dalam kepengurusan masjid juga tanggung jawabnya dibagi-bagi. Tanggung jawab kita di rumah tangga juga dibagi-bagi. Ada tanggung jawab yang khusus untuk istri, ada tanggung jawab khusus untuk suami. Misalnya nafkah keluarga, itu tanggung jawabnya suami. Istri tanggung jawabnya apa? Mengelola keluarga. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idzil hayatu tatadallabu anwa'an minat ta'ibat. Karena karakter kehidupan itu dia selalu membutuhkan banyak hal.
Kehidupan ini dinamis. Ya, jadi kita juga membutuhkan banyak kontribusi dari orang lain. Begitu juga dalam perjuangan. Ada orang punya kelebihan tapi punya kekurangan. Ada orang punya kekurangan tapi juga punya kelebihan. Di dalam kelebihan-kelebihan itu kita saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Mungkin ada orang yang jarang hadir di masjid majelis taklim, tetapi masya Allah infaknya, ya, sedekahnya lancar. Ada nggak orang seperti itu? Ada juga orang mungkin sedekahnya tidak banyak, tapi selalu hadir di masjid. Ada yang dua-duanya, rajin datang ke masjid, sedekahnya juga banyak dan lancar. Ada juga yang dua-duanya tidak ke masjid, tidak juga ada kontribusinya. Pilih yang mana? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ba'du, maka sebagian yaqumu bi ri'ayati syu'unil usar, bertugas untuk mengurusi persoalan-persoalan keluarga. Ini masih dalam konteks pejuang. Jadi ada yang bertugas untuk mengurusi keluarga para pejuang, wal akharuna, sedangkan yang lain yusyarikuna fil jihadi, langsung ikut di dalam jihad, di dalam berperang. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk di hadis yang ketiga. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai atas keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqiya rakban birrauha, beliau bertemu dengan rakban. Rakban itu jamak dari rakibun, orang yang berkendara. Waktu itu kalau orang berkendara naik apa? Naik kereta cepat? Nggak mungkin lah. Naik onta, naik kuda. Ya, waktu itu belum ada mobil, belum ada motor, apalagi kereta. Birrauha, di daerah namanya Rauha, makanun qurbal Madinah, satu tempat yang berada di dekat Madinah, kota Madinah. Jadi Nabi bertemu dengan orang-orang yang pengendara-pengendara naik kuda di daerah Rauha. Faqala, lalu Nabi berkata, manil kaum, siapa kaum itu, siapa mereka itu, siapa mereka itu? Qalu, maka mereka menjawab, al-muslimun, orang-orang Islam, mereka orang-orang Islam. Faqalu, lalu mereka itu balik bertanya, man anta, siapa kamu? Mereka tidak kenal Rasulullah. Ya, balik bertanya. Qala, Nabi menjawab, Rasulullah. Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun, lalu dari mereka, dari kaum itu ada seorang perempuan. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, dia angkat anak bayinya, anak kecil. Faqalat, sembari dia berkata, ali hadza hajjun, apakah anak ini, bayi ini mendapatkan pahala haji?
Jadi rombongan ini rombongan yang mau berangkat haji. Apakah orang ini mendapatkan pahala haji? Qala, Nabi menjawab, na'am. Ya. Walaki ajrun, dan kamu juga mendapatkan pahala. Kamu siapa di sini? Ibunya. Ya. Jadi ibunya karena ibunya lah si bayi itu bisa berangkat haji. Dan semua kebutuhan anak ya karena adanya ibu. Ya mas sekalian. Kemudian rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Muslim, rakam alaf wa salasumiyah wa sitta wa thalathin, nomor 1336. Hafadal hadis, pelajaran manfaat hadis. Yang pertama, anna man kana sababan fi ta'atin, sesungguhnya siapapun yang menjadi sebab di dalam terjadinya satu ketaatan kepada Allah, atau a'ana 'alaiha, menolong, membantu di dalam terlaksananya satu ketaatan, satu kebaikan. Misalnya kita di rumah mengingatkan anak atau orang di rumah sholat, contoh misalnya, atau mengingatkan suami tentang membayar apa? Tagihan listrik, membayar zakat, misalnya gitu. Itu kan mengingatkan. Bayar zakat itu ketaatan apa bukan? Ketaatan. Maka dia sedang menolong suaminya di dalam ketaatan. Mungkin suaminya sibuk, lupa bayar zakat penghasilannya misalnya. Nah, maka hasalalahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala kama law basyaraha, seperti halnya kalau dia langsung melakukannya. Masya Allah, disinilah pentingnya kita saling tolong menolong di dalam kebaikan. Ya, tapi jangan cuma sekedar mengingatkan saja. Ayo sholat. Bapak, saya mangga. Yang penting dapat pahalanya gitu. Ya. Jadi harus dikerjakan basicnya dulu. Harus ada modalnya. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa beruntung kalau tidak punya modal. Yang kedua jemaah sekalian, hajjus shabi, hajinya seorang anak kecil atau bayi. Salah satu definisi daripada shabi itu adalah huwa man kana duna sinnil bulugh, anak yang belum sampai usia balik, itu bisa dikategorikan namanya shabi. Tapi biasanya shabi ini itu anak-anak yang masih digendong ibunya. Ya, itu usia apa? Balita ya. Kalau sudah SD kan, ya apalagi anak-anak SD sekarang kan besar-besar, karena makanannya banyak gorengan gitu kan. Di rumah dikasih gorengan, datang di masjid juga dikasih gorengan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua apa yang kita makan menjadi obat dan menjadi kesehatan buat kita semuanya, dan semua dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, haji bayi anak kecil jaizun, boleh, wa sahihun, dan sah, wa yu'jaru alaihi, dan dia mendapatkan pahala haji.
Jadi kalau misalnya ada anak kecil, bahkan bayi sekalipun, pergi haji di bawah ibunya, di bawah orang tuanya, maka dia hajinya sah. Dia mendapatkan pahala haji. Walakin, akan tetapi, la yasqutu anhu hajjatul Islam ba'dal bulugh, tetapi kalau sudah balik, tidak gugur kewajiban hajinya. Jadi kalau dia balik dan dia punya istita'ah, punya kemampuan, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendah hati. Wa adamu tamyizihi wa adamu tamayyuzihi an baqi ashabihi, dan tidak ada perbedaan yang menonjol daripada sahabat-sahabatnya. Nabi itu dalam kesehariannya orang biasa. Nabi hanya penampilan lain itu kalau menerima delegasi-delegasi dari luar. Jadi punya baju khusus, penampilan khusus. Ya, tapi kalau dalam keseharian beliau biasa seperti orang lain. Walidzalika sa'alahul qaumu man anta. Karena ketawaduan Rasulullah SAW itulah, maka siapapun, bahkan kaum orang-orang tadi itu berani bertanya, kamu siapa? Kira-kira kalau kita ditanya begitu sudah merasa orang hebat, tiba-tiba ente siapa? Tangkap gitu. Kurang ajar gitu. Saya kan Nabi. Belum tahu kalian. Tapi ini karena Nabi tawadhu. Beliau tidak pernah marah untuk pribadinya. Beliau tidak pernah marah untuk kepentingan pribadinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, yang terakhir, wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Nabi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau telah bersabda, al-khazinul muslim al-amin, bendahara muslim yang amanah, yang bisa dipercaya. Jadi al-khazin ini adalah orang yang ditugasi untuk mengelola keuangan. Ya, sekarang kan lagi ramai ya, lagi viral gitu. Bendahara muslim yang al-amin, yang bisa dipercaya, alladzi yunaffidhu ma umira bih. Jadi Nabi sejak 15 abad yang lalu sudah berbicara tentang apa? Bendahara. Bendahara orang yang mengelola keuangan, yang diamanahi mengelola keuangan. Apa kriterianya? Apa sifat-sifatnya? Kata Nabi, alladzi yunaffidhu ma umira bih. Orang yang menunaikan apa yang diperintahkan. Itu pertama. Jadi jangan diperintahkan A, melakukan B. Itu tidak amanah. Jadi pertama dia yang menunaikan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Fayu'tihi kamilan. Lalu uang yang diamanahkan kepada dia tidak ditilap, tidak dikorupsi, tapi didistribusikan, diberikan kamilan semuanya. Diberikan 100, diberikan juga 100. Muwaffiron, ya semuanya. Jangan ada yang dikorupsi. Nah, tapi ada satu yang penting.
thayyibatan bihi nafsuhu, dan dia tidak punya interest pribadi. Dia ikhlas. Namanya juga cuma diberikan amanah. Jangan karena banyak duit nih lalu tergoda. Wah, bisa juga nih diendapkan di rekening nih. Ya. Lumayan bunganya nih. Apalagi triliunan nih. Ya, kan tidak korupsi, cuma ngambil bunga saja. Datanglah setan kan? Datang fatwa dari setan. Ayo sikat aja. Katakan tidak kepada korupsi. Maksudnya jangan katakan tidak ragu-ragu gitu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian karena dia amanah, dia tidak ada kepentingan karena memang punya bukan uang dia, cuma dititipkan saja. Fa yadfa'uhu ilal ladzi umira lahu bihi. Dan dia membayarkan kepada yang diperintahkan untuk diberi. Masyarakat kan? Ini kan uang masyarakat. Diamanahkan diberikan kepada kepentingan masyarakat. Maka ahadul mutasaddiqina, di sini ada dua cara membacanya. Kata Imam Nawawi, yang pertama ahadul mutasaddiqaini, maka dia dianggap salah satu dari dua orang yang bersedekah. Jadi bendahara dan orang yang memberikan amanah. Atau ahadul mutasaddiqin, jamak. Dia dianggap salah satu orang yang bersedekah. Jadi Masya Allah, bendahara itu gede pahalanya. Ya, nah setelah ini nanti pada daftar jadi bendahara masjid. Jadi bendahara pahalanya tergantung pada banyak uangnya. Kalau uangnya ada 1 M, maka pahalanya juga senilai 1 M. Yang penting dia amanah. Nah kalau mengelola negara berapa pahalanya? Banyak sekali ya, triliunan. Tetapi memang tidak mudah untuk melawan godaan-godaan duniawi. Hafadal hadis. Faedah pelajaran dari hadis. Yang pertama, anna man wukila fi tahqiqi amalan min a'malil khair. Sesungguhnya orang yang diwakilkan kepadanya untuk melaksanakan amal-amal daripada amal-amal kebaikan. Faqama bima wukila bih, lalu dia menunaikan sesuai apa diwakilkan, diamanahkan kepadanya. Ala khairi wajhin, dengan cara yang terbaik, an rakbatin fihi waridan an, tidak ada kepentingan pribadi dan dia ikhlas menunaikan, kana lahu mithlu ajril fa'il, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Alladzi wukila bihi, seperti orang yang mewakilkannya. Wa kadzalika, dan demikian pula, kullu man syaraka, setiap orang yang ikut berpartisipasi, yang sahama, memberikan andil saham, fi tahsili naf'in, di dalam terjadinya satu manfaat, wa daf'i darrin, atau terjadinya penolakan satu madarat, terhindarnya masyarakat dari satu bahaya. Walau lam yunfik syai'an, meskipun dia pribadi tidak memberikan infak sama sekali, minal mali, dari harta.